Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buat part 2-nya untuk pembahasan soal tes matematika peminatan dari nomor 21 sampai 40, melanjutkan dari soal yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, baik, sekarang kita nomor 21. 21, jika vektor A dan B membentuk sudut sebesar 45 derajat dan panjang vektor A-nya adalah 6, kemudian panjang vektor B-nya adalah 2 akar 2, maka nilai daripada A plus B dot T adalah berapa? Nah, sekarang kita lagi-lagi yang harus kita lakukan adalah ingat sifat distributif ya. Ingat sifat distributif di mana ketika kita punya nilai daripada vektor A tambah vektor B dot vektor C itu adalah apa? A dot C tambah B dot C ya, B dot C. Dan nanti yang kita bisa lakukan adalah apa? A dot C gitu ya. Oh ini B ya, maaf B. Oh ini B. Maaf ini B. Ini B berarti A dot B, B dot B. Oke. A dot B di sini sama dengan apa? Panjang vektor A sekali panjang vektor B kali cos alfa yang terbentuk antara vektor A dan vektor B tambah dengan panjang vektor B kuadrat. Oke, nah sudah kita bisa dapat di sini berarti panjang vektor A-nya adalah 6, tinggal masukkan. Panjang vektor B-nya adalah 2 akar 2 cos 45 akan ditambah dengan panjang vektor B kuadrat, yaitu 2 akar 2 yang dikuadratkan. Sehingga nanti kita dapat sama dengan 6 kali 2 akar 2 kali setengah akar 2 tambah 2 akar 2 kuadrat adalah 2 kuadrat 4, lalu akar 2 kuadrat 2 berarti 4 kali 2 itu 8. Ini setengah dengan 2 coret, sehingga nanti kita punya ini 2 ya. Ini 2. Berarti sama dengan 6 dikali akar 2 kali akar 2 adalah 2. Kemudian 2 kali 6 adalah 12. Tambah 8 sama dengan 20. Oke, jawabannya adalah yang E. Lanjut. Nomor berikutnya. Jika P dan R dalam waktu ditentukan turut-turut, ini adalah P dan ini adalah R. Jadi vektor P-nya titik P dan R itu kan dalam waktu, atau kita buat dalam vektor, atau di sini dinyatakan jarak P dan R. Kita bicara jarak. Jarak itu adalah akar dari X1 min X2 kuadrat tambah Y1 min Y2 kuadrat, gitu kan ya. Adopsi daripada sifat teorem Pythagoras. Ya, kita punya, kalau misalkan kita punya vektor P gitu ya, kita punya vektor P adalah sama dengan 4, lalu min P min 3, kemudian R-nya itu adalah apa di situ? T kuadrat, kemudian 2T. Nah, oke. Maka kita bisa ambil nilai jaraknya pada saat T-nya sama dengan 3. Pada saat T-nya sama dengan 3. Ya, berarti kalau misalkan kita mau langsung masukkan T-nya 3, atau kita masukkan dulu ke semua unsur ini ke sini, lalu kita masukkan T-nya sama dengan 3, itu sama aja sebenarnya. Jadi kita peroleh gini deh, saya buat gini. Ya, saya buat jaraknya dulu. Jarak sama dengan akar dari, saya buat semuanya di sini tuh, anggap 4 ini adalah X1 dan ini adalah X2. Sehingga nanti kita punya 4 dikurangi T kuadrat yang dikuadratkan akan ditambah dengan ini adalah Y1, yaitu min T min 3 dikurangi 2T yang dikuadratkan. Oke. Nah, pada saat T-nya sama dengan 3, biar kita nggak usah berhitung dan kita tidak menyederhanakan ini secara langsung, kita langsung aja masukkan pada saat T-nya sama dengan 3. Sehingga nanti kita punya akar dari pada situ 4 dikurangi 9, 5 kuadrat, atau ini saya buat kepanjangan kayak ulang. Di akar dari, saya ulang, T-nya 3, masukkan ke sini T-nya. Berarti kan 4 dikurangi 9,
yaitu minus 5 dikuadratkan adalah 25. Tambah T-nya masuk 3 ke sini. 3, yaitu min 6, ini min 6, kemudian dikurangi min 6 ya. Di sini kalikan 3 adalah min 6. Itu min 6 kali min 6 dikurang min 6 adalah min 12, min 12 kuadrat adalah 144. Sehingga nanti jatuhnya adalah akar dari 169 yang sama dengan adalah 13. Sehingga jaraknya titik B dengan R adalah 13, itu D. Oke, next. Segitiga ABC dengan titik A koordinatnya adalah ini, B adalah ini, dan C adalah ini, maka mereka itu bertiga membentuk sudut atau membentuk segitiga. Kalau misalkan kita bayangkan sebuah segitiga seperti ini ABC, ya, sehingga nanti kita harus mencari panjang daripada masing-masing vektornya, atau kita ambil dua deh, ya. Kita ambil misalnya vektor atau di sudut B kita ambil. Jadi nanti kita butuh vektor AB, ini vektor AB, kemudian kita butuh vektor BC. Oke, sehingga nanti kita cari nilai sudutnya, sehingga mengetahui atau panjang vektornya juga kita bisa tahu. Yaitu berarti kita cari pertama adalah vektor AB. B min A, langsung aja B min A berarti 8 dikurangi 4, kemudian 4 dikurangi 2 adalah 2, kemudian 2 dikurangi 8 adalah minus 6. Kemudian apalagi BC sama dengan C dikurangi B ya, 2 dikurangi 8 adalah minus 6, kemudian 8 dikurangi 4 adalah 4, kemudian 4 dikurangi 2 adalah 2. Nah, sekarang kita lihat dulu. Sekarang kita tengok dulu. Si vektor AB komponennya 4, 2, minus 6. Si vektor BC komponen juga minus 6, 4, 2. Kita patut curiga. Patut curiganya adalah ke semua komponen vektornya mirip. Hanya diganti posisi. Artinya kalau begitu, kedua vektor ini panjangnya itu pasti sama. Ya kan, pasti sama dengan vektor BC. Nah, berarti kita curiga, coba cari lagi satu vektor AC. Dan AB, BC atau AC atau CA. Kita cari AC atau CA di sini kita buat vektor CA atau AC itu kan. Oke, sekarang kita cari vektor AC di sini, AC atau CA boleh. Oke, sekarang kita cari dulu vektor CA. Apakah sama juga? Kalau misalkan ke semuanya sama, berarti kita bisa simpulkan bahwa segitiga itu adalah segitiga sama sisi. Tapi ketika hanya dua sisi ini yang sama, berarti segitiga sama kaki. Sekarang kita cek. CA berarti A min C. 4 dikurangi 2 adalah 2. Kemudian AC 2 dikurangi 8 adalah minus 6. Dan 8 dikurangi 4 adalah 4. Oh, berarti karena komponen vektornya juga mirip-mirip, hanya diganti tanda, hanya diganti posisi aja, berarti otomatis nilai ketiga vektor ini sama, seperti vektor CA. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa segitiga ABC segitiga sama sisi. Sama sisi. Oke, ya. Jawabannya adalah yang C. Nomor berikutnya. Jarak. Nah, jarak lagi, jarak dua titik di R3 sama aja, berarti jarak PQ gitu ya, berarti PQ sama dengan jaraknya akar dari, atau saya buat ini deh, jarak titik P ke Q, saya buat jarak P ke Q adalah sama dengan akar dari 6 dikurangi minus 2, 8 kuadrat adalah 64, tambah minus 3 dikurangi 3 adalah minus 6 dikuadratkan 36, tambah 5 dikurangi C kuadratkan 5 dikurangi C kuadratkan. Katanya panjangnya adalah jaraknya berapa? 10. Berarti akarnya coret ke kanan jadi kuadrat, sehingga kita punya 64 ditambah 36 itu 100, dan 10 kuadrat itu 100, berarti ini kan juga habis. Dan nanti kita punya 5 min C kuadrat sama dengan 0.
kuadratnya pindah ke kanan jadi 0, jadi 5 min C sama dengan 0. Sehingga C sama dengan 5. Nah, selesai ya, adalah panjang vektor A. Sekarang lihat, komponen vektor A ada 0, 7, 2, 4. Ya, 7, 0, 7, 2, 4. Kita untuk mencari panjang vektornya, sebelum kita cari panjang vektor betulnya, kita ingat dan kita perlu curiga bahwa di sini ada 7 dan 24. Ketika ingin mencari panjang vektor, ya kita akarkan dan kita kuadratkan setiap komponen vektor. Ya ada di sini yang bisa kita akarkan dan yang bisa kita kuadratkan hanya si 7 dengan 24 karena 0 kuadrat kan tetap 0. Artinya di situ nanti akan muncul 7, 24. Pasti akan ada satu pasangan lagi triple Pythagoras. Bukan triple Pythagoras. Nah, kalau udah triple Pythagoras berarti kita nggak usah ngitung. Berarti ingat aja triple Pythagoras ketika ada 7, ada 24, fase satu lagi ada 25. Oke, berarti nanti jawabannya adalah yang D. Selesai. Oke, lanjut. Nah, di sini ada vektor A plus B plus C. Sudah kita tambahkan di atas. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 5 adalah 12. Berarti opsi C, E salah dan D juga salah. Kemudian yang tengah. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 2, 7. Berarti yang jawaban benar adalah yang B. Yang nomor selanjutnya. Itu diketahui balok ABCDFGH seperti pada gambar di bawah ini. Dengan demikian, maka hasil daripada vektor BC ke sana dengan vektor DC, DC, dan CG ke sana. Ingat bahwa konsep penjumlahan vektor ketika ini saya tulis, ingat bahwa dua buah vektor bisa dijumlahkan, ini vektor A, kemudian ada vektor B lagi ke sini gitu kan ya. Nah, lalu hasilnya itu adalah B vektor A plus B, atau dengan singkatan vektor A tambah vektor B, di mana kepala daripada vektor A harus ketemu buntut daripada vektor B, sehingga bisa kita jumlahkan dan hasil penjumlahannya adalah vektor A plus vektor B yang mana ketemu antara kepala dengan buntut. Ya, maka dari gambar yang sudah kita lihat di sini, dan di sini dikatakan bahwa bentuknya adalah balok, di mana balok itu salah satu sifatnya itu adalah lihat kesejajaran dan sama panjang daripada ruas-ruas sisinya kan. Berarti kalau misalkan kita lihat BC, oke, BC itu kan sama aja dengan panjang AD karena dia sejajar dan sama panjang tentunya. Atau dengan kata lain, si vektor BC itu sama aja dengan vektor AD. Kenapa yang kita lihat adalah si vektor BC? Karena yang sudah bisa kita lihat ketemu daripada kepala dengan buntut itu adalah si vektor BC, si vektor DC dengan vektor CG, vektor DC dengan vektor CG yang atas ke sini, gitu kan? Sehingga si vektor BC itu haruslah digeser, sehingga ketiga vektor ini ketika dijumlahkan bisa langsung ketemu hasilnya. Sehingga nanti kita punya bentuk seperti ini. Vektor BC saya ganti jadi vektor AD. Nah, jika kita lihat jadi vektor AD, nah, ketiga vektor ini nyambung, jadi vektor AD, ini AD, dan ini AD, ketemu lagi vektor DC ke sana, kan DC, lalu dilanjut vektor CG ke sana. Sehingga nanti hasil daripada penyusunan vektor itu adalah dari titik A ke titik G, gitu kan? Dan di sini kita buat gambarnya adalah sini dari A ke G, gitu kan? Sehingga nanti hasil penyusunan vektor ketiga vektor ini adalah AG. Oke, gitu ya. Ini adalah ya. Oke, selanjutnya kita lanjut masih soal yang di balok, di mana balok PQRS TUPW, hasil daripada PW ke sana, PW sana, kemudian QW ke sini, QW arahnya dari Q ke W, kemudian UV ke sana. Sekarang sini ada pengurangan. Oke, ingat lagi bahwa vektor pengurangan itu pada dasarnya adalah jika kita punya vektor A dikurang vektor B, ini akan sama aja dengan vektor A yang ditambahkan dengan kebalikan daripada vektor B. Nah, ya. Sehingga nanti kita punya ingin kita jumlahkan si vektor PW dikurangi vektor QW ditambah
itu kan sama aja dengan vektor PW ditambah minus daripada vektor QW kan ya, lalu ditambah dengan vektor UV. Nah, minus daripada vektor QW, berarti kalau begitu arahnya yang harus kita ganti berlawanan. Kalau misalkan dari QW itu arahnya Q ke W, maka harus kita balik. Berarti arahkan si vektor QW itu menjadi vektor YQ di sana. Nah, gitu. Ya kan? Jadi dia sudah ketemu. Jadi vektornya itu kalau misalkan saya gambarkan ulang, vektor PW-nya adalah seperti ini, P ini W, kemudian dari W ke Q arahnya adalah seperti ini, gitu kan, W ke Q. Dan selanjutnya apa? Si vektor UV yang harus kita ganti juga, harus kita turunkan kemana? Ke vektor QM. Kenapa? Supaya nyambung dari kepala vektor Q ketemu buntut si vektor Q dan berakhir nanti di sini titik R. Dan hasil daripada penjumlahan vektor itu adalah si P ke R. Nah, gitu. Ini adalah hasil daripada penjumlahan PR ya. Vektor PR adalah hasil daripada penjumlahan ketiga vektor itu. Sehingga nanti hasil ini sama dengan saya buat ini PW tambah WQ tambah UV-nya saya ganti jadi QM. Nah, jadi kan lihat di sini ya. W ketemu W, ya kan, Q ketemu Q, ya kan. Kemudian hasilnya itu adalah si titik ujung ketemu titik ujungnya itu sama dengan PR. Jawabannya adalah yang A. Oke. Lanjut. Diketahui, oke, kita buat dulu vektornya gini. A sama dengan 3I tambah 4J kurangi 5K. Vektor, saya langsung buat sini 2B. Saya langsung kalikan vektor B dengan 2. Artinya, semua komponen vektor DB saya kalikan 2. Jadi 4I, ya kan, lalu saya buat dengan minus 12J, lalu saya buat plus 4K. Oke. Ini saya jumlahkan dulu. Atau kalau misalkan saya mau langsung juga boleh dengan 3C, saya kalikan semua komponen vektor C dengan 3. Sama dengan jadi 15I, kemudian ini minus ya, saya kasih kalikan dengan minus aja deh. Jadi minus 3 vektor C atau minus 3 kali vektor C adalah minus 15I dikurangi 9J, kemudian plus 9K. Dan ini semuanya saya jumlahkan. Ya, nanti kita punya A tambah 2B kurangi 3C sama dengan, lihat yang I-nya. 3 tambah 4 adalah 7. 7 kurangi 15 adalah minus 8I. Yang ada minus 8I, oh hanya opsi A. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang ini, nggak usah ditulis lagi, jawabannya sudah dapat A. Seperti itu. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ketahui vektor A adalah itu, B adalah sedemikian, dan C adalah 2 tambah A tambah 2B. Sudah, berarti kita cari dulu. Vektor C itu katanya adalah vektor A sama dengan saya buat di sini 2I tambah 6J kuning 10K. Kemudian 2B, berarti saya langsung buat 2B. Oke, sama dengan pada situ 8I, saya langsung kalikan 2 ya, minus 10J kemudian plus 12K. Oke, ini saya jumlahkan. Sehingga katanya di sini kan dibilang A plus 2B adalah vektor C. Berarti nanti ini ketika saya jumlahkan adalah vektor C yang sama dengan, lihat, 2 tambah 8 adalah 10I, kemudian 6 dikurangi 10 adalah min 4C, kemudian min 10 tambah 12 adalah plus 2K. Lalu kita cari panjang vektor C-nya, sama dengan akar dari kuadrat jumlah kuadrat dari setiap komponen vektornya. Akar dari 10 kuadrat 100, 4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4, sama dengan akar daripada 120. Akar 120 itu adalah kita buat menjadi dua buah perkalian yang mana salah satunya adalah bilangan berpangkat, itu berapa?
16 kah? 30. 4 kali 30 ya, 4 kali 30 berarti sama dengan 2 akar 30. Ya, betul ya. 2 akar 30. Ya, betul. Berarti jawabannya adalah ya A ya. 4 kali 30 alias 2 akar 30. Next. Oke. Juga masih sama. Tambah AB tambah BC, AB tambah BC ditambah CD tambah CD. Dengan ini kan sudah kesemuanya sama, ya kan ya? Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah AD kan? Betul nggak? AB, AB. Kemudian tambahkan BC, kan? Kami tambahkan dengan CD, gitu kan? CD. Berarti hasilnya itu adalah gini. AB tambah BC tambah CD. Kalian nggak usah bingung. Lihatnya gini. B udah ketemu B, C udah ketemu C. Maka hasilnya adalah ujung ketemu ujung, itu A, D. Berarti di sini A. Jawabannya adalah itu. Jadi jawabannya adalah A, D. A, D. Vektor A, D. Next. Nah, lanjut. Jika vektor V adalah komponen 351, maka vektor V dapat dinyatakan dengan, lihat, vektor V dia dalam bentuk vektor baris. Ya, vektor V bisa kita bentuk menjadi vektor baris. Ini vektor baris namanya. Ini vektor baris, sebut vektor baris. Oke. Jika kita ingin mengubah vektor V ke dalam vektor kolom, maka harus kita buat menjadi gini tandanya, 3, 5, 1 ya. 3, 5, 1. Sehingga jawabannya adalah ini yang A benar. Kemudian yang B, kalau misalkan yang B, kita lihat B itu adalah membentuk ke dalam campuran vektor basis. Itu vektor V dengan katanya bisa kita buat juga menjadi 3i tambah 5j tambah k. Ini juga benar ya. Dan yang C ini salah. Kenapa salah? Karena kalau misalkan bentukannya seperti ini adalah koordinat, ya kan? Tapi si vektornya itu si V itu adalah vektor bukan koordinat, sehingga penulisan yang opsi C itu kurang tepat ya. Opsi C ini kurang tepat. Karena jika penulisan seperti ini adalah koordinat, ya kan? Sehingga yang benar itu adalah apa? Menyatakan dalam bentuk A dan B. Jawabannya adalah yang D. Nomor berikutnya. Nah, vektor AB. Berarti kita cari dulu vektor AB nih, ya kan? Vektor AB sama dengan B min A. Langsung dapat berapa kita buat? B min A. Min 4 dikurangi 1 minus 5. 5 dikurangi 2 adalah 3. Kemudian 4 dikurangi 3 adalah 1. Oke. Nah, vektor AB-nya adalah ini. Oh, sekarang kita cari vektor BC. BC-nya sama dengan C min B. 11 dikurangi min 4 adalah 15. Oke, kemudian minus 4 dikurangi 5 adalah min 9. Kemudian 1 dikurangi 4 adalah 1 dikurangi 4 adalah 3. Minus 3, maaf, minus 3. Oke. Nah, kita bentuk dan kita harus cari tahu si vektor AB hubungannya apa dengan vektor BC. Nah, gitu. Sekarang kita lihat gini. AB sama dengan berapa si BC, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan ke semua komponen vektor si AB, dia kan merupakan salah satu atau merupakan faktor daripada vektor BC, ya kan? Sehingga hanya kita cukup mengalihkan dengan skalar berapa dari vektor AB sehingga menjadikan hasilnya itu setelah kita kalikan skalar tersebut kita mendapatkan vektor BC. Nah, sekarang lihat di sini. Ada yang paling gampang sebenarnya lihat dari komponen yang paling bawah. Ada 1, ada minus 3. 1 biar dapat minus 3 itu kan harus kita kalikan dengan minus 3. Ya enggak? Sehingga nanti kita punya vektor AB itu adalah sama dengan minus 3 kalinya daripada vektor kebalik, maaf, gini. Vektor BC itu yang saya bicarakan, vektor BC. Vektor BC adalah 3 kalinya vektor AB. Nah, berarti kalau begitu si vektor AB kita balik aja sama dengan
min sepertiga ya, min sepertiganya daripada vektor BC. Nah, gitu kebalik. Jadi yang kita punya adalah tanya vektor AB kan, sehingga vektor AB itu sama dengan min sepertiganya daripada vektor BC, min sepertiganya. Oke, next. Nah, nomor berikutnya, misal PQR adalah itu, dan panjang PQ sama dengan panjang RS. Udah, kita buat dulu. PQ, vektornya dulu kita cari ya kan. Sama dengan vektornya apa di situ. Kita cari PQ berarti Q min P. 7 dikurangi 3 adalah 4, lalu 1 kurangi 5 adalah 4, kemudian 2 dikurangi 4 adalah minus 2. Kemudian vektor RS. Nah, RS ini karena kita tidak tahu siapa vektor S, maka kita anggap misal gitu ya, vektor S itu atau S itu komponen koordinat adalah apa? A, B, C. Gitu ya. Sehingga nanti kita bisa mencari vektor RS itu S min R. Artinya apa S min R? S min R yaitu S min R yaitu A dikurangi R itu 4 berarti A min 4, kemudian B min 3, kemudian C min 1. Oke. Katanya panjang vektor PQ sama dengan panjang vektor RS. Fakta di soal yang kita temukan pertama adalah apa? Panjang vektor PQ sama dengan panjang vektor RS. Oke. Yang kedua, katanya PQ itu searah. PQ itu searah dengan vektor RS. Nah, di awal vektor kita sama-sama tahu bahwa ketika ada kedua syarat ini memenuhi dua buah vektor, maka si vektor PQ bisa kita simpulkan akan sama dengan vektor RS. Atau dengan kata ini kita bisa sebut dua vektor itu sama. Karena apa? Karena syarat daripada fakta di soal sudah dapat bahwa si panjang vektornya sama, lalu dia searah. Berarti si vektor PQ sama dengan vektor RS, sehingga kita bisa mainkan dari sini. Maka si vektor PQ sama dengan RS, ya udah kita samakan aja kedua vektor ini. Setiap komponen kita samakan, berarti kita punya di sini gimana? 4 sama dengan A min 4. Berarti A-nya berapa? Ini 4 ya. Berarti A-nya berapa? 8. Ya kan? Berarti jawaban DE salah. Kemudian 4 sama dengan B min 4, atau 4 sama dengan B min 3. Berarti B-nya berapa? B-nya sama dengan berapa tuh? S min R B min 3. Betul ya? Berarti A-nya apa? B-nya berapa tuh? B-nya adalah 7 ya. 4 B min 3. Coba kita lihat PQ yang keduanya nggak ada. Coba di sini lihat yang di sini coba. PQ yang kedua berarti Q1 dikurangi ini. Oh, min 4 ya. Bisa minus 4 ya. Harusnya minus 4. Sini berarti B-nya bukan 7. Maaf, di sini minus 4. Oke, berarti di sini min 4 sama dengan B min 3. Berarti B-nya sama dengan berapa? Min 1. Ya kan, A-nya dapat 8, B-nya dapat minus 1. Kemudian C-nya. C-nya kita punya minus 2 sama dengan C min 1. Berarti C-nya sama dengan min 1. Sehingga S di sini koordinatnya adalah A-nya 8, min 1, min 1. Oke, jawabannya adalah yang C. Ya. Lanjut. A dot B. Sudutnya 45. Ya sudah, berarti A dot B-nya di situ adalah apa? Panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos sudut terbentuk antara kedua vektor itu. A adalah panjangnya 6, B-nya adalah 3, cos 45 adalah setengah akar 2. Akar 2. Ya, sehingga jadinya adalah ini coret 3, 9 akar 2. Ini adalah yang D. Oke, next. Jika ABC sama kaki, titik ABC tersebut adalah itu, maka dengan panjang AB sama dengan BC, maka nilai P berapa?
Udah, kita tinggal masukin aja, ikutin di sini nih. AB dan BC kita cari. Vektor AB itu sama dengan B min A. Jadi kita lihat. Min 1 dikurangi 11, min 12. Kemudian 2P dikurangi 8, 2P min 8. Kemudian ya, 3 dikurangi 9 adalah 6. Dan kita cari panjang, kita cari vektor BC lagi. Vektor BC, C min B. 3 dikurangi min 1 adalah 4, kemudian minus 2 kurangi 2P, kemudian ya, min 9 dikurangi 3 adalah min 12. Oke. Katanya panjang kedua vektor itu sama. Ya sudah, berarti kita buat panjang vektor AB kan sama dengan panjang vektor BC. Sehingga kita punya akar dari 12 minus 12 kuadrat 144 tambah 2P min 8 kuadrat kan, kemudian ditambah 36 akan sama akar dari 16 tambah min 2P kuadrat per 144. Akarnya hilang ya kan, 144-nya juga coret. Kita punya di sini adalah 36 dikurangi 16 adalah 20 sama dengan min 2P kuadrat dikurangi 2P min 8. Saya langsung pindahkan ke kiri kanan. Oke, tanpa kita harus mengurai satu-satu, kita pakai bentuk selisih kuadrat aja. Ingat, selisih kuadrat yaitu A kuadrat min B kuadrat. Yang mana sama dengan apa? Sama dengan A plus B kali A min B. Sudah, berarti kita punya 20 sama dengan, kita cari penjumlahannya. Min 2P tambah 2P min 8. Itu berarti min 10. Ya, min 10 ya, berarti ya. Karena min 2P tambah 2P kan habis 0. Harus sekali selisihnya. Kita cari selisihnya. Min 2P dikurangi min 8 artinya 6. Kemudian min 2P kurangi 2P min 4P. Nah, berarti min 10 dengan min 20 coret, jadi sini minus 2. Sehingga kita punya min 2, min 6 sama dengan min 4P. Sehingga sini min 8 sama dengan min 4P, di mana P-nya sama dengan 2B. Lanjut, AB vektornya adalah ini. Dan A adalah 132. Koordinat B berapa? Sudah, AB ini kan adalah apa? AB sama dengan B min A. Kan? AB itu adalah 521 min 1. Dan B-nya nggak tahu, dikurangi A itu adalah 132. Dan nanti kita punya vektor B-nya sama dengan apa? Vektor B-nya adalah 5, 2 min 1 ditambah dengan 132 ya. Sama dengan berapa di situ? 6. Ya, ada 6 hanya C. Ya, sudah itu C itu. Lanjut. Berikutnya vektor A adalah itu, B adalah itu, A sama dengan B, nilai M tambah N berapa? Katanya A sama dengan B. Berarti kita lihat yang I dengan I, yang J dengan J, dan yang K dengan K. Sekarang lihat yang I dengan I dulu. Oke. Katanya A sama dengan B. Sehingga kita punya yang I dulu. Kita lihat. Kita punya I di situ adalah 2M sama dengan 6. M-nya sama dengan 3. Dapat 1. Kemudian yang N itu letaknya ada di K. Nah, sini. Ya, ini min 2MK. Berarti M-nya adalah 3. Berarti di sini kita punya bukan min 2 lagi, tapi min 6K. Oke. Ini kita punya yang K adalah 3N sama dengan min 6. Sehingga N-nya sama dengan minus 2. Kedua nilai ini kita jumlahkan, itu hasilnya sama dengan berapa?
sama dengan berapa ini? 1, ya kan? Jawabannya adalah yang C. Lanjut. Vektor A adalah ini, vektor B adalah ini, X yang memenuhi ini sama dengan apa? Sudah kita kalikan 2 dulu, atau kalau mau main langsung kita buat ini jadinya adalah X sama dengan 3B kurangi 2A. 3B dikurangi 2A. Sudah kita kalikan dulu vektor B dengan 3. Jadi 3, jadi 6, di sini jadi min 9. Vektor A ketika kita kalikan dengan 2. Sini jadi kita kalikan 2 jadi 4. Ini adalah min 2. Ini kali 2 adalah 6. Sekarang kita kurangi, yaitu 3 dikurangi 4 adalah min 1. Min I, ya kan? Yang ada min I, jawabannya apa itu? Hanya B, ya kan? Berarti selesai, jawabannya adalah B. Nggak usah dilanjutkan, biar cepat. Lanjut, terakhir. Pada kubus ABCDFGH, manakah di antara vektor berikut yang sama? Kita lihat AP. AP dan MQ. AP dan MQ. AP, ini AP dan MQ. Apakah dia sama? Ingat, sama di sini berarti apa? Panjangnya sama, panjang vektornya ya. Kemudian dia searah, ya, syarat itu terpenuhi. AP dengan PQ. PQ sini lebih pendek kalau kita lihat dengan AP, ya kan, sehingga kita bisa katakan bahwa yang A ini nggak mungkin, kan? Karena MQ-nya itu secara sekilas dia lebih pendek dan tidak sama panjang, itu kan ya, berarti yang A itu salah. Dan yang B, PQ dengan PE, PQ dengan PE, PQ dengan PE, PQ dengan PE, PQ dengan PE. Sekarang lihat PQ dengan PE, apakah itu sama? Nah, kalau misalkan kita mau lebih detail melihatnya, kita ambil gini. Ini kita lihat, ambil segi 4 ACGE. ACGE. Saya buat gini. ACGE. Oke, ACGE ya. Dimana di situ ada sebuah titik tengah di antara AC yaitu ada M, dan di antara EG ada N. Oke, di sini ada N. Dan di situ kita arahkan gini, dari A ke N, ini dari M ke G. Nah, dengan kata lain, segi 4 ACGE itu terbagi-bagi ruas, kan? Sehingga nanti ketika kita ambil diagonalnya, kita hubungkan dari C ke E, itu, maka setiap nilai daripada ruas garis ini kita ambil sini, misalkan CX gitu ya. Kemudian sini adalah Y, titik Y di sini. Sehingga nanti ketiga ruas garis ini itu sama panjang. Ya. Kedua ruas garis itu sama panjang. Sehingga nanti nilainya juga sama. Nilainya juga sama. Sehingga nanti kalau misalkan kita ambil di sini Q dengan P ya, di sini namanya Q dengan P, sini Q dengan P. Saya buat gini. Sini adalah Q, sini adalah Q, adalah P. Sehingga kalau misalkan dibilang PQ itu panjangnya sama dengan panjang PE, ya, sama dengan panjang PE. Tapi tidak searah. Dari mana saya tahu tidak searah? Ya, dari nilai urutan abjadnya, dari PQ ke PE. Dia nggak searah. Kecuali kalau misalkan dari EP ke PQ, itu juga searah. Ya, kecuali misalkan dibalik PQ dengan EP, itu baru betul. Sehingga yang C kurang tepat juga. Yang B, atau yang E dulu, AP dengan QG. AP dengan QG.
apakah sama? AP dengan QG, AP dengan QG. Nah, sekarang lihat sini. AP dengan QG. Nah, sini lihat. AP di sini, ya kan? Di sini AP dengan QG. Apakah sama nilainya? AP dengan QG? Nah, kita belum tahu lah. Kita masih belum tahu apakah itu sama atau tidak gitu ya. Ini masih kita bisa bilang kita nggak bisa tahu dia sama atau tidak. Ya, kita tidak bisa tahu itu sama atau tidak. Ya, kita skip dulu yang C, ya apa ya E, kita cari yang pembanding yang lain. Yang B, PQ dengan NG. PQ dengan NG. PQ dengan NG itu sudah barang tentu nggak sama ya. Yang PQ dengan NG ya, PQ dengan NG itu barang tentu udah nggak sama. PQ-nya ke sini, PNG-nya ke sana. Nah, itu udah barang tentu nggak sama. Ya kan? PNG-nya itu adalah kalau misalkan kita hitung adalah setengah daripada EG, diagonal sisi. Kalau misalkan PG-nya adalah sepertiganya daripada diagonal ruang, itu pasti akan tidak sama nilainya, kan pasti ada yang lebih besar dan yang lebih kecil, sehingga yang ini kita bisa bilang kurang pas. Kemudian yang D, QM dengan PN. QM dengan PN. QM dengan PN. QM dengan PN. Apakah ini sama? QM dengan PN itu juga masih sama dengan yang opsi E ya, itu AP dengan QG. Masih yang belum tahu ini apakah sama atau tidak. Sekarang gini, AP, nah, kalau misalkan kita lihat semua opsinya nggak ada yang betul dong Pak. Sekarang mungkin ini ada yang perlu kita ralat di soalnya ya. Mungkin tadi yang sudah kita bahas itu dari nomor C. Kalau di nomor C, atau kita buat yang E dengan D dulu deh. Kenapa E dengan D itu tidak ketahui berapa nilainya? Karena gini, nilai pembagian daripada ruas garis ini, ya kan ya, AP dengan QG. AP dengan QG. AP dengan QG. Sekarang ya kan AP dengan QG. Ya, mungkin kalau misalkan secara sekilas lihat sama, tapi belum tentu gitu kan ya, belum tentu sama. Belum tentu sama. Dan D juga belum tentu sama QM dengan PN, ya kan? Atau dengan kata lain ini gampang ini, AP QG, AP QG, oke ini arahnya sudah sama, AP ke QG itu sama, AP QG, arahnya sama. Kalau yang misalkan QM dengan PN, nah ini udah salah, karena arahnya juga udah beda, ya kan ya? Ini juga arahnya udah beda, nih. Yang nomor D, QM ya kan, QM ke sana, kemudian PN ke atas, nah, udah beda, ya kan? Misalkan yang E, AP dengan QG ini masih ada kemungkinan, tapi kita belum tahu berapa nilainya. Ya, kita masih belum tahu berapa nilainya daripada ya memang harusnya sih sama. Harusnya sih sama ini. Ya kan, kalau misalkan yang C, PQ dengan PE ini udah betul. Sebenarnya ini udah betul, cuman dia tidak searah. Karena di sini dibilang sama, otomatis panjangnya harus sama dan harus searah, kan gitu. Kalau misalkan di C, opsi C kita ganti PE, PQ, vektor PQ dan vektor EP, nah ini baru betul, ya kan? Berarti kemungkinan yang tepat bisa jadi adalah opsi yang E, itu ya, paling betul adalah opsi E. Kenapa? Karena yang pertama arahnya ini searah, ini udah searah. Kemudian kalau misalkan kita lihat di sini kan P apa sih itu AP itu kan ada di segitiga, AP itu kan ada di segitiga EAC, di mana siku-siku di A itu kan, kalau misalkan saya buatnya gini, nah gini ya, nah, sini adalah P, ya kan, kemudian di sini AP ya, di sini A siku-siku, kemudian di sini adalah E, di sini adalah C. Dan yang kedua adalah apa? Yang kedua itu adalah
sebut sini. Si Ki G ada di segitiga EGC. Terus itu di G. Misalkan saya buatnya gambar dengan warna beda, saya buatnya gini. Saya buat searah dia, ya kan? Sehingga nanti G-nya di sini, kan? Di sini adalah E dan di sini adalah C, ya kan? Dan kita balik dia Ki G kan ya, Ki G berarti dari G ke G, dari G ke Q, atau dari G dari Q ke G, Q G kan ya, Q G berarti yang ini. Nah, kita balik berarti nanti jatuhnya adalah di sini juga, gitu. Sini adalah Q. Nah, kemungkinan besar yang sama itu adalah ya ini, sama betul. Jawaban adalah yang E, ya kan. Kalau misalkan yang C dia nggak searah, makanya bisa kita bilang dia nggak sama. Karena yang ingin kita cari adalah vektor yang sama, syaratnya itu adalah ini, panjangnya sama dan vektor itu searah, ya. Sehingga kita dapati vektor yang sama dari gambar ini atau gambar kubus gitu ya, gambar kubus berarti yang tepat itu adalah yang E, gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya pembahasan nomor 1 sampai 40 jadi sudah selesai. Silahkan dipelajari lagi sebagai bahan latihan dan referensi atau apapun itu supaya bahan ajar kalian dan bahan belajar kalian ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.